Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jaya Solo semuanya. Jumpa lagi pada sesi Health Talk pada siang hari ini bersama saya Dr. Arina, dan telah hadir bersama kami narasumber kita Dr. Heru Sulastomo, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi Rumah Sakit Jaya Solo. Selamat siang dokter. Selamat siang. Iya, boleh disapa dulu dok sahabat Jaya Solo dok. Halo, sahabat Jaya Solo. Oke, ini pada siang hari ini dok, meskipun bukan di penghujung weekday ya dok ya, semoga masih banyak yang nonton nih ya dok ya. Oke, selama 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai serangan jantung saat olahraga. Nah ini harus perlu diwaspadai. Untuk sahabat Jaya Solo semuanya yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar karena 4 orang yang beruntung akan mendapatkan voucher perawatan di Healthy Aesthetic Center Rumah Sakit Jaya Solo. Baik. Kita langsung aja ya tanya-tanya ke Dr. Heru. Oke dok, kita mau naik ke pertanyaan pertama dok. Serangan jantung itu kondisi seperti apa dok? Serangan jantung adalah satu kondisi di mana jantung itu mengalami gangguan aliran darah, terutama di pembuluh darah koronernya mengalami penyumbatan. Oke. Nah, padahal pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah yang memberi suplai makanan kepada jantung. Yang utamanya ya dok ya. Sehingga kalau pembuluh darah koroner ini tersumbat atau ada penyempitan, maka tentu nutrisi ke dalam jantung menjadi tidak maksimal dan juga pasien mengalami keluhan. Yang sering keluhannya adalah sakit dada ataupun sesak nafas. Sakit dada, sesak nafas itu ciri gejala utama ya, gitu ya? Salah ya. satunya. Oke. Kalau bedanya awam untuk mendeskripsikan henti jantung sama serangan jantung itu apa dokter? Apakah dari gejalanya atau dari secara penyakit, perjalanan penyakitnya, itu mungkin bisa di-share dok ke teman-teman? Ya. Kalau kita berbicara tentang pasien tidak sadar, maka ada 2 kemungkinan di sana. Apakah karena jantungnya berhenti atau karena serangan jantung kemudian terjadi jantungnya berhenti. Beberapa kondisi seringkali pasien mengalami henti jantung karena gangguan kelistrikan atau aritmia. Di sisi lain, orang yang mengalami serangan jantung pun bisa mengalami jantungnya berhenti. Padahal kedua hal ini berbeda, penanganannya juga berbeda, pengobatan untuk selanjutnya, sehingga harus diberikan sejak awal. Oke, berarti kalau henti jantung itu mungkin bisa dikatakan kondisi akhirnya ya dok ya, yang bisa disebabkan oleh beberapa hal, termasuk serangan jantung, mungkin gangguan irama jantung gitu. Betul, ya dok ya. Jadi serangan jantung itu tidak bisa didefinisikan sebagai henti jantung karena mungkin masih bisa diselamatkan gitu ya dok ya. Oke, kemudian dok, ini kan lagi sering terjadi kayak misalkan yang happening waktu itu, suaminya Bunga Citra Lestari ya dok, itu habis nge-gym kemudian tiba-tiba meninggal. Nah itu tuh kemungkinannya apa dok? Padahal kan orang olahraga mestinya dia jantungnya sehat, ototnya sehat. Kenapa itu bisa terjadi dok? Ya. Kalau kita melihat dari background seorang pasien, dia seorang atlet, dia suka olahraga, kenapa kok tetap bisa terjadi henti jantung yang mendadak? Kemungkinan bukan dari penyumbatan atau serangan jantung. Biasanya karena ada aritmia atau gangguan kelistrikan jantung, sehingga ketika dia mungkin aktivitasnya sama berat, sampai satu titik di mana jantungnya mengalami gangguan kelistrikan, maka bisa terjadi henti jantung. Banyak atlet seperti itu juga ya. Beberapa kasus yang di Jogja waktu itu ada atlet dari negeri tetangga gitu, masih muda main bulu tangkis kemudian nggak sadar. Kalau usia sangat muda dan juga dia olahragawan, hampir pasti nggak ada masalah jantung koroner atau penyempitan, sehingga dugaan ke arah henti jantungnya karena serangan sangat kecil. Tetapi kalau aritmia atau gangguan kelistrikan jantung ini sangat mungkin terjadi pada siapapun, anak-anak, usia remaja, muda ataupun usia tua, termasuk juga atlet, sangat juga bisa terjadi satu aritmia yang bisa menyebabkan seperti itu. Berarti kalau misalkan tentang aritmia atau gangguan ritmenya ya dok ya, misalkan sebelumnya tidak ada riwayat apapun nih dok, misal dia pola hidup sehat, dia nggak punya riwayat hipertensi, dia tidak pernah merokok, itu bisa terjadi ya dok ya? Bisa, walaupun jarang tapi bisa terjadi ya. Karena dari 100 orang mungkin ada 1 seperti itu. Dilalah kalau pas kena si X, ya sudah dia yang mengalami hal tersebut. Sebabnya apakah karena over exercise atau seperti apa dok? Kalau untuk yang gangguan aritmia sampai dia menimbulkan henti jantung? Untuk aritmia atau gangguan listrik jantung banyak faktor. Bisa karena faktor keturunan, ada gangguan kanal-kanal elektrolit di dalam sel listrik jantungnya, atau juga bisa saja karena dia terlalu letih
sehingga dia gangguan metabolisme atau ada gangguan sistem asam basa dalam tubuh sehingga terjadi henti jantung. Kadang-kadang juga ada orang misalkan pasien bisa diare, diare di elektrolitnya menjadi sangat rendah pun bisa terjadi henti jantung. Oke. Seperti pada atlet yang seperti kita tahu nih dok, dia kan cenderungnya untuk irama jantung atau heart rate-nya itu kan dia lebih di bawah ya dok ya, dari normal biasanya. Bagaimana kita mendeteksi lebih awal kalau misalkan dia ini ada berisiko nih dok, aritmia sampai dia itu serangan jantung saat misal bertanding gitu. Orang yang suka olahraga seperti atlet, kemudian tentara, polisi, olahragawan, seringkali denyut jantungnya memang cenderung lebih rendah dibandingkan orang yang populasi normal. Karena adaptasi fisiologis dari tubuh sehingga dia dengan denyut jantung yang lambat pun sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jantung. Tetapi hal tersebut biasanya sih nggak ada masalah, tidak menimbulkan sampai gangguan. Yang berbahaya adalah kalau orang bukan atlet, bukan olahragawan, nggak suka olahraga, tapi kok jantungnya lambat. Misalkan ada orang tua, mungkin memang ada gangguan listrik jantung yang sudah mulai tidak bagus kabel-kabelnya di dalam jantung, sehingga dia bisa sangat lambat jantungnya sampai pingsan, atau kadang-kadang konslet, terlalu cepat irama jantungnya dan juga tidak teratur. Nah, itu yang perlu diwaspadai dengan cara kita lakukan screeningnya dengan cara direkam jantung atau EKG. Oke. Nah, untuk gejalanya dok, antara misal katakanlah aritmia itu dengan serangan jantung tuh apakah hampir sama atau sama persis malahan atau seperti apa dok? Ada yang beririsan ya antara keduanya, yaitu orang yang mengalami serangan jantung bisa terjadi henti jantung juga atau aritmia tadi. Sedangkan orang yang mengalami henti jantung karena aritmia, kalau diperiksa enzim jantungnya kadang-kadang pun ada peningkatan. Misalkan dia jantungnya berhenti, kemudian disetrum, pas dicek lab, enzim jantungnya naik, seperti orang serangan jantung. Padahal mungkin dia tidak ada gangguan penyumbatan dalam pembuluh darahnya. Jadi memang ada kondisi-kondisi di mana itu keduanya saling beririsan, mirip tapi ya, berbeda. Untuk bahkan untuk dari hasil labnya pun hampir mirip ya. Bisa mirip ya. Untuk aritmia apakah bisa mungkin disertai nyeri dada juga dok? Seperti yang kebanyakan maksudnya tipe untuk serangan jantung dok? Kalau aritmia kadang pasien mungkin menerjemahkan keluhan tadi tidak bisa pas ya. Sebetulnya aritmia itu dadanya nggak sakit, tetapi nggak nyaman. Seperti orang yang berdebar-debar, dadanya kan nggak enak. Dikatakan, oh dada saya sakit, padahal enggak. Dadanya mungkin nggak nyaman karena berdebar-debarnya. Atau mungkin dadanya ampek karena aliran darah menurun gara-gara terlalu lambat. Tapi itu nggak sakit dada sebetulnya, cuman menerjemahnya kadang-kadang nggak sama, nggak persis ya. Oke. Kalau serangan jantung pada olahraga dok, itu kenapa bisa terjadi dok? Secara perjalanan penyakitnya saat olahraga tuh kok bisa langsung tiba-tiba serangan jantung gitu ya. Pada beberapa pasien yang sudah punya bakat sakit jantung atau sudah terdeteksi sakit jantung, kemudian tidak berobat secara teratur atau mungkin dia mengabaikan, denial, nggak mau minum obat, nggak mau menjaga pola makan, maka penyumbatan di dalam pembuluh darah koroner ya makin lama makin tebal atau makin berat, bisa membuat aliran darahnya menjadi tidak maksimal. Sehingga saat olahraga di mana butuh aliran darah yang lebih cepat dan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan metabolisme, tidak bisa dipenuhi gara-gara tadi sempit suplai nutrisinya ke jantung kan sempit, jadi tidak seimbang antara kebutuhan nutrisi dengan aliran darahnya. Oke. Kemudian dok, untuk faktor resiko atau faktor pemicu dok dari serangan jantung saat olahraga tuh contohnya apa aja tuh dok, pada orang-orang yang seperti apa? Ya. Secara umum faktor risiko penyakit jantung koroner yang nanti bisa jadi berkembang menjadi penyakit serangan jantung ada dua kelompok besar, yaitu faktor risiko yang bisa dimodifikasi atau bisa diperbaiki. Yang kedua adalah faktor risiko yang tidak bisa diperbaiki. Nah, yang tidak bisa diperbaiki adalah contohnya jenis kelamin. Laki-laki lebih rentan serangan jantung dibandingkan perempuan. Kemudian faktor dari keturunan. Kalau orang tuanya di masa muda pernah sakit serangan jantung, bahkan sampai meninggal mendadak saat serangan jantung, maka anaknya pun sangat mungkin
juga mengalami hal yang sama. Oke, berarti faktor keturunan juga keturunan ya, Dok, juga. Dan juga masalah ras atau suku. Oke, suku apa tuh, Dok, yang biasanya paling beresiko? Kalau di luar negeri ya, di luar negeri itu misalkan suku-suku kulit hitam lebih berisiko dibandingkan orang kulit putih. Kalau di Eropa. Oh, begitu ya, Dok ya. Kalau di Indonesia karena kulit hitam semua nggak sih, Dok? Kalau maksudnya kulit sama matang nggak sih, Dok? Berarti semuanya beresiko nih, Dok. Ya. Atau kalau di Asia yang kita bisa perbandingan ya, misalkan kayak di negara Malaysia, di sana ada ras Melayu, India dan Cina yang banyak ya. Maka yang India ini lebih berisiko dibandingkan yang ras Cina. Gitu. Oh. Nah, itu salah satu. Mempengaruhi kah, Dok, itu pigmen kulit ke faktor? Bukan pigmennya, bukannya. tapi rasnya itu. Ya. Bukan karena pengaruh warna kulit, tapi lebih ke rasnya aja, Dok. Kebetulan yang lebih gelap yang lebih berisiko gitu ya, Dok ya. Oke, selain itu apalagi, Dok? Kalau yang bisa diperbaiki sebetulnya ini yang kita inginkan supaya diperbaiki oleh masyarakat ya. Yang sering adalah merokok. Merokok bisa dihentikan, harusnya bisa menahan diri untuk tidak merokok. Kemudian darah tinggi, walaupun darah tinggi ini nggak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol dengan obat. Kemudian kencing manis atau diabetes mellitus juga bisa dikendalikan dengan obat ataupun insulin. Kemudian juga kolesterol yang tinggi, kemudian juga obesitas atau kegemukan, gaya hidup yang malas-malasan, kurang olahraga itu pun juga faktor risiko ya. Oke. Berarti seperti kayak kondisi-kondisi komorbid seperti darah tinggi, gula itu mungkin juga akan mempengaruhi ya, Dok ya. Kolesterol pun apakah juga, Dok? Asam urat juga, Dok? Asam urat tidak. Asam urat dari beberapa penelitian katanya ada hubungannya dengan masalah outcome atau luaran klinis, tetapi untuk serangan jantungnya sih tidak ada hubungannya ya. Berarti kolesterol, tensi, gula itu yang benar-benar harus diperhatikan ya, Dok ya. Makan makanannya gitu. Untuk seperti makanan-makanan apa, Dok, yang kayak harus dikurangi, dihindari? Mungkin kan banyak hoax-hoax di luaran sana yang kayak, jangan makan sayur bayam nanti tambah ini tambah itu. Emang bener, Dok, gitu? Kalau ada sakit jantung, kita inginkan supaya kolesterolnya dibuat rendah, terutama LDL-nya ya, kalau bisa di bawah 55. Selain berolahraga, kita juga harus mengimbangi dengan makanan yang sehat. Makanan yang sehat adalah makanan yang banyak sayuran dan serat, juga buah-buahan, dan mengurangi lemak, jeroan dan juga kolesterol serta natrium. Enak semua lagi ya, Dok. Itu memang badannya begitu. Yang enak itu yang berbahaya. Ada lagi, Dok, selain jeroan terus lemak-lemak jahat itu yang lain-lain, Dok. Apakah santan, apakah mungkin kacang-kacangan itu mempengaruhi? Santan ini juga kan kalau kita berpikir santan itu memang dari penampakannya kelapa gitu ya, buah kelapa. Sehat gitu tampaknya. Kayaknya mungkin sehat, cuma dalam metabolisme itu kalau dia misalkan dimasak kan bisa menjadi minyak. Kalau berkali-kali dipanaskan dia bisa menjadi asam lemaknya yang tak jenuh, susah dicerna oleh tubuh sehingga jelek. Satu tadi kalau kita makan opor ayam kan pakai santan, diangetin berkali-kali, pagi, siang, sore makannya itu terus dipanasin lagi. Ala lebaran banget ya, Dok. Nah itu kalau lebaran tuh biasanya yang kita kadang-kadang kebablasan. Nah itu, ngumpul-ngumpul makan opor terus, itu termasuk faktor resiko dari makanan. Ternyata santan juga mungkin yang beberapa orang tuh belum ngeh, Dok, belum tahu, dikiranya tuh hanya jeroan, gorengan kayak gitu-gitu. Padahal santan pun juga ya, Dok, apalagi berkali-kali angetin gitu ya, Dok ya. Kemudian, Dok, kalau kita ngomongin serangan jantung tadi, Dok, balik lagi, dia kan bisa terjadi saat olahraga. Nah, apakah ada tips-tips khusus, Dok, untuk mensiasati supaya kita tuh mau olahraga buat sehat nih, bukan buat serangan jantung gitu, Dok? Serangan jantung seringkali terjadi saat aktivitas, entah itu aktivitas lagi bersih-bersih rumah yang ringan sampai kita aktivitas berat kayak olahraga. Memang kalau kita mau olahraga kan sebaiknya kan ada pemanasan dulu ya, sehingga dulu. Ya kita bisa mulai merasakan kok baru pemanasan dadanya gak enak ya. Kalau seperti itu ya kita harusnya segera berhenti dan periksakan kondisi ke rumah sakit sehingga nanti nggak kebablasan. Kalau dipaksakan ini nggak apa-apa nih ya, padahal mungkin dia ada faktor risiko, misalkan dia merokok, dia obes, ada darah tinggi, wah itu kalau kita khawatirkan memaksakan diri ternyata begitu olahraga malah semaput karena serangan jantung kan bahaya. Kalau kondisi saat serangan jantung itu kita masih sadar nih, Dok, katakanlah kan nggak bisa milih ya, Dok, siapa tahu mungkin amit-amit saya atau yang satu penonton misalnya, Dok, ketika serangan jantung itu datang kita masih posisi sadar, apa hal yang harus kita lakuin pertama, Dok, ketika itu pas waktu olahraga gitu, Dok?
Ya, serangan jantung biasanya atau hampir selalu malah sadar, kecuali tadi sampai yang ada henti jantung ya, sebagai komplikasinya gitu ya, baru nggak sadar. Kalau dia masih kondisi serangan jantung yang nggak komplikasi berat seperti itu, nggak berhenti jantungnya, dia masih sadar, sehingga dia bisa merasakan oh dadanya ampek, sakit, sesak, atau mungkin sampai gelir kayak mau pingsan, sebaiknya segera ke rumah sakit. Kalau sakit untuk ini diperiksa EKG-nya, lab-nya bagaimana, dan juga pertolongan pertama. Kalau sudah orang pernah sakit jantung sebelumnya, dia bisa lebih bisa mengenali ya dok dia tandanya ya. hafal, oh kayak gini kayak dulu nih waktu serangan yang pertama, dia harus tahu. Dia bisa udah bawa obat ISDN di dalam kantongnya, sehingga ya kalau ada sakit dada atau serangan jantung lagi bisa segera pakai ISDN di bawah lidah supaya pertolongan pertama sebelum ke rumah sakit. Oke, cuman kan setiap orang tuh pernah ya dok ya. Jadi kalau misalkan ngerasa nggak nyaman pada area dada, entah itu sesek, entah itu nyeri saat olahraga, mending langsung menghentikan olahraga, segera ke rumah sakit untuk cek gitu ya dok ya. Itu kalau kita nih dok sebagai orang yang kena serangan jantung, kalau ternyata kita adalah orang di sekitar orang yang kena serangan jantung dok, kita harus ngapain tuh dok? Kita menolong gitu ya maksudnya? Nah, ya membawa pasien tersebut ke rumah sakit. Itu. Kalau misalkan sampai henti jantung dok, ada kit-kitnya nggak? Kalau jantungnya berhenti, ini harus segera gitu, dilakukan. Langsung pingsan. Itu orang sekitarnya apakah memviralkan ataukah ngeliat-ngeliat aja gitu? Itu dok? Kayak kejadian yang dulu di itu atlet ya yang di Jogja. Semuanya pada menahan diri karena lagi perlombaan. Kalau wasit yang nggak nyuruh tim medis datang kan nggak berani. Dia harusnya wasitnya lebih tanggap, tim medis harus lebih siap. Karena itu kejar-kejaran sama golden period waktunya ya dok ya. Seharusnya sih kalau kita menemukan hal tersebut ya pasien nggak sadar, di lapangan kita segera kita cek, panggil pak bu, kita bangunkan. Oke, ditepok-tepok dulu ya. Kalau dia hanya kadang cuman sekedar dehidrasi atau dia cuman gula darahnya rendah, mungkin dengan dibangunkan begitu masih bisa. Masih respon ya dok ya. Tapi kalau nggak respon, nah kita harus segera panggil bantuan untuk bantu kita sambil kita panggil bantuan untuk ambulan ya. Telepon ambulan cepat ya dok ya. Nomor aja berapa tuh? Nah itu nomor itu bisa. Nanti dicatat dok 0271 berapa gitu. Ya. Kemudian sambil nunggu ambulan datang kita lakukan pijat jantung. Pijat jantung. Digenjot itu ya. Yang kayak di sinetron-sinetron tuh. Coba dok, mungkin ada part-part yang mungkin kurang pas. Ini kan dengan ahli jantung, mungkin bisa ngasih secercah yang kebenaran yang sebenarnya nih dok. Kalau di sinetron Indonesia seringkali kurang tepat. Langsung pakai itu ya dok ya. Setruman itu dok. Harusnya kan digenjot dulu ya sambil nyiapin alat, digenjot dulu. Sebetulnya yang listrik itu untuk mengejutkan jantung itu bukan yang utama, tapi kita genjot itu yang lebih utama untuk pertolongan pertama. Tidak semua permasalahan jantung tuh pakai si listrik itu ya dok ya. Kayak di lapangan kita kan nggak ada alat untuk kejut listrik, kita hanya punya tangan kita untuk genjot ya itu. Kita pakai tangan kita genjot, menekan tulang dada di bagian tengah. Bagian tengah, Ya, biar nanti kita berharap bisa membuat jantungnya tetap bergerak lagi. Sambil nunggu ambulan datang. Yang cepat dan dalam gitu ya dok ya? Terus sambil bantuan datang, kita baru bisa lanjut yang lain. Kita operkan ke tim medis yang apa yang terjadi udah dari jam berapa gitu ya dok. Karena itu penting banget. Kadang tuh orang yang dengan serangan jantung atau misal dalam keadaan udah kurang sadar ya dok ya, kita tanya orang yang bawa dari kapan, dari jam berapa, ya sekitar tadi siang. Nah sekitar itu ya dok ya, mungkin yang di sekitarnya bisa lebih aware untuk barangkali mencatat juga ya dok ya, tadi itu sekitar berapa ya gitu ya. Ya kalau bisa lihat jam ya. Kalau bisa ya dok ya, karena itu menentukan terapi selanjutnya juga ya dok ya. Dok, kita langsung ke pertanyaan sahabat Jiwa Solo ya dok ya. Kita lanjut ke pertanyaan pertama nih dok. Apakah ada berbagai jenis serangan jantung dok? Ini pertanyaannya, serangan jantung tuh apakah satu macam, dua macam, tiga macam gitu dok? Ya, kalau lihat dari rekaman jantungnya ya dan juga hasil enzim jantung dari lab, ada 3 jenis serangan jantung. Ada yang ringan, sedang, berat. Kalau yang ringan, enzim jantungnya nggak naik, normal. Kalau yang sedang, enzim jantungnya naik, tapi EKG-nya atau rekaman jantung masih cukup stabil atau nggak terlalu jelek. Tapi kalau yang berat, dia enzimnya naik, EKG-nya pun sangat jelek gitu ya. Ada 3 berarti ya dok ya. Cuman untuk gejalanya apakah sama atau beda tuh dok? Kurang lebih sama, tetapi pada
serangan jantung yang berat, tentu gejalanya juga lebih berat, atau durasi sakit dadanya lebih lama. Oke, berarti lebih ke klinisnya ya dok Ya, ya, klinisnya dia lebih lebih lama juga untuk nyerinya gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, gejala serangan jantung apakah berbeda pada pria dan wanita dok? Sebetulnya gejalanya sama ya, mulai dari sakit dada, ampek, sesek, dada panas, terasa berat, atau mungkin bisa juga ada gejala penyerta lain seperti sesek ataupun mungkin pingsan gitu ya. Cuma pada beberapa orang, terutama perempuan usia tua, apalagi yang ada sakit kencing manis, kadang-kadang sudah ada perbedaan di saraf sensoriknya, sehingga mungkin dia keluhannya bukan sakit dada pada orang perempuan yang tua yang diabetes, tapi mungkin dia adalah keluhannya mungkin sesak nafas mendadak. Bisa juga seperti itu. Sesak nafas mendadak bisa ya dok ya. Jadi tergantung faktor usianya juga. Ya, faktor usia dan juga komorbid, terutama yang diabetes ya. Sehingga untuk kita memastikan diagnosisnya, kita perlu cek enzim jantung dan juga EKG. Ada dua pemeriksaan awal utama ya dok ya. Pertanyaan selanjutnya dok, apakah serangan jantung juga dipengaruhi oleh durasi olahraga? Lalu amannya berapa lama ya dok kita tuh olahraga gitu dok, per sesinya? Harus berapa menit ya, terus istirahat gitu dok sarannya nih dok? Serangan jantung ini tidak dipengaruhi oleh durasinya olahraga, enggak. Kalau memang dia nggak ada sakit jantung, ya olahraga 1 jam, 2 jam nggak ada masalah, di maraton pun nggak ada masalah. Tetapi kalau sudah ada sakit jantung, nah itu yang perlu diperhatikan. Begitu ada keluhan, dada yang enak, segera berhenti. Kalau secara umum, kalau orang-orang yang sehat tanpa ada sakit jantung, olahraga itu sebaiknya satu sesinya minimal 30 menit. Minimalnya. Lebih 1 jam ya boleh, nggak apa-apa, selama kuat. Ada maksimumnya nggak dok? Kayak per sesi itu maksimal lah 1,5 atau 2 jam gitu kalau untuk orang yang normal. Sebenarnya ada nggak sih waktu yang kayak harusnya nih kasihlah olahraga jantung tuh untuk napas dikit gitu dok? Ada nggak dok? Atau semampunya masing-masing aja gitu? Nggak ada batas khusus sebetulnya ya, cuma kalau memang sudah terlatih, ya dia bisa lebih lama durasi ataupun frekuensi. Misalkan dia seorang instruktur senam, aerobik dia gitu ya dok, pagi ngajar, siang ngajar, sore ngajar, nggak masalah karena udah rutin. Sehari 3 gitu kali ya dok gitu. Kalau kita yang nggak pernah senam, sekalipun sehari sudah rasanya udah encok cukup lah. Jadi itu tergantung masing-masing personal ya dok ya, karena kompensasi tubuh juga beda-beda. Yang jelas kalau merasakan ada yang nggak enak, udahan ya berhenti gitu ya dok. Yang tahu alarmnya adalah diri kita sendiri gitu. Selanjutnya ke pertanyaan dok, kenapa telapak tangan dan kaki suka keringetan berlebih? Nah, apakah itu ada hubungannya sama serangan jantung juga mungkin, atau penyakit jantung lain, atau sebenarnya hanya kelainan kelebihan kelenjar keringat aja tuh dok? Ya, kalau untuk keringat berlebih, ini tidak selalu karena satu penyakit jantung. Bisa saja dia memang ada kelainan, misalkan folikel keringatnya di tangan banyak, misalnya gitu ya, sehingga dia lebih gampang berkeringat tangannya. Walaupun ada juga orang sakit jantung disertai dengan keringat dingin. Saking sakitnya, saking dia seseknya timbul keringat dingin, entah itu di tangan sampai di muka ataupun badan bisa juga. Berarti yang beredar kan kalau sukanya kok keringetan tangan itu jantungnya lemah, itu tuh hoax ya dok ya, karena nggak serta-merta ya dok ya, nggak setiap penyakit jantung mempunyai klinis seperti itu, pun juga dengan klinis seperti itu bisa jadi penyakit lain gitu ya dok ya. Selanjutnya nih dok, ada pertanyaan, apakah berat badan yang berlebih jika berolahraga yang berat akan mudah terkena serangan jantung dok? Berarti faktor resikonya nih berarti ya dok ya. Kalau ini yang dimaksud adalah overweight atau mungkin obes, memang salah satu faktor risiko sakit jantung. Sehingga kalau ada seperti itu, ya tentu lebih mudah kena sakit jantung ya kalau memang dia obes. Tetapi bukan berarti kalau orang obes menghindari olahraga, enggak, justru salah. Harus olahraga ya. Kalau obes, ya dilawan obesnya dengan cara berolahraga, menjaga pola makan yang sehat, sehingga justru bisa menjauhkan diri dari sakit jantung dengan olahraga tersebut. Tapi tentu bertahap ya, sesuai kemampuan. Misalkan sekarang 10 menit dulu, minggu depan 15 menit, minggu depan lagi setengah jam, begitu seterusnya, dinaikkan perlahan-lahan intensitas ataupun durasinya. Jadi
stamina seseorang saat dia jalan cepat atau menari, gimana kondisi jantungnya stabil apa enggak. Dan juga bisa untuk memprediksi apakah ada kemungkinan jantung koroner atau penyempitan. Oke, berarti ada baiknya screening nih ya yang penanya nih ya dok ya. Oke, apakah emang hanya sekedar karena faktor dehidrasi atau mungkin ada resiko ke arah gangguan jantung juga? Betul. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dok, olahraga apa yang aman dan tidak begitu berisiko ya dok untuk penderita penyakit jantung? Kalau untuk olahraga-olahraga yang sifatnya rekreasi ya, jalan santai, sepeda santai itu sih saya rasa lebih aman karena kan intensitasnya pun akan lebih ringan. Membebani gitu ya dok. Berbeda dengan olahraga kompetisi. Misalkan kita main tenis lapangan single yang kita nggak biasa, itu kan lebih kompetisi, nah lebih berisiko. Jadi apapun yang santai-santai aja gitu ya dok ya. Tapi kalau kita santai pun nggak bisa menaikkan levelnya, gitu. segitu-gitu aja nggak naik kelas nanti. Berarti yang santai tapi agak di durasinya mungkin main di durasi bisa gitu. Kita mainkan intensitasnya atau ke apa tuh intensitas apa ya? Kekuatannya. Atau mungkin durasinya. Oke. Ya, selanjutnya dok ada pertanyaan, kalau misalkan nyeri dada itu apakah selalu arahnya itu ke gejala ke jantung dok, atau bisa jadi yang lain gitu? Jantung berada di dalam dada. Betul. Tetapi kan dada ini kan lebar ya. Betul. Ada ototnya, ada tulang, ada di situ paru-paru, ada saluran nafas, ada saluran pencernaan juga, esophagus. Sehingga kadang-kadang kalau orang kayak asam lambung, dadanya panas, nggak karena jantungnya, tapi dari saluran pencernaan misalnya. Sehingga kalau kita ada nyeri dada, kita pastikan ini nyeri dadanya kira-kira dari faktor jantung kah, lambung atau yang lain. Oke. Minimal rekam jantung dulu ya dok ya, itu tadi untuk awalnya, terus kemudian treadmill juga akan lebih bagus lagi gitu ya dok ya. Oke dok, pertanyaan selanjutnya dok, beda tanda mana yang harus di RJP dulu dengan yang harus dibawa ke RS? RJP itu pijat jantung tuh dok. Mana pasien yang harus dipijat jantung dulu, mana yang harus cepet-cepet ke RS gitu dok? Atau harusnya bersamaan aja sambil pijat jantung sambil dibawa ke RS gitu dok? Kalau jantungnya berhenti ya kita pijat. Kalau dia nggak berhenti jantungnya ya nggak bisa dipijat. Nah, RJP itu kan resusitasi jantung paru ya, atau kita lakukan pijat jantung dari luar. Kita harapkan jantungnya bisa bergerak lagi. Kalau memang jantungnya itu berhenti, sekarang pun dimanapun jadi kerjain, nggak usah nunggu di rumah sakit. Tapi kalau dia nggak henti jantung, pasiennya sadar, kondisinya juga tidak sampai sesak berat, segera bawa ke rumah sakit. Jadi tergantung kondisi pasiennya itu tadi ya dok ya? Pertanyaan selanjutnya dok, apa yang perlu dihindari sebagai upaya meminimalkan resiko olahraga yang berlebihan untuk jantung? Mungkin tipsnya apakah olahraganya minimal seminggu berapa kali, durasi berapa lama, atau gimana dok? Idealnya kalau kita berolahraga dalam 1 minggu itu minimal 5 kali. Ini yang ideal ya, idealnya. 5 kali dok. Kalau nggak bisa, ya sebisanya lumayan, nggak apa-apa. Kemudian 1 kali olahraga 30 menit. Jangan lupa sebelumnya kita sebaiknya pemanasan. Misalkan kita mau lari, ya peregangan dulu biar nanti nggak kram. Atau misalkan kita mau berenang, kan tetap peregangan dulu ya. Sehingga kita bisa menyiapkan diri tubuh kita untuk nanti melakukan aktivitas yang lebih berat saat olahraga tersebut. Berarti pemanasan sama ya tadi balik lagi ke pribadi masing-masing ya dok ya. Tipsnya mengikuti gitu. Oke, selanjutnya ke pertanyaan nomor 17, izin tanya dok, kalau ada gangguan irama atau aritmia olahraga, olahraga apa yang disarankan? Bagaimana untuk tahu batas nadi maksimal saat olahraga? Dia udah punya gangguan ritme jantung nih dok. Ada olahraga apa yang disarankan sama maksimal heart rate atau denyutnya itu yang kita udah kayak warning,